Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yulianti dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf pusat. Nah, pertama-tama sebelum ke sistem syaraf pusat dan kita akan membahas tentang bagian-bagian otak dan fungsi-fungsinya, saya akan menjelaskan dulu tentang neuron. Sebelah sini saya sudah menggambarkan neuron. Di sini ada yang warna hijau, di sini ada titik. Ini tuh namanya inti sel. Nah, bagian sini akar-akarnya itu namanya dendrit. Nah, yang warna orange ini dinamakan dengan selubung myelin. Dan yang warna kuning di tengah intinya ini bernama sel cawan. Nah, kalau di sini tuh ada akson. Sementara yang tidak terselubungi oleh myelin dinamakan nodus Ranvier. Nah, setelah dari neuron, kita akan berlanjut ke sistem syaraf pusat. Nah, di sistem syaraf pusat ini ada otak sebagai salah satu sistem syaraf pusat ya. Nah, di otak ini diperkirakan ada sekitar 100 miliar neuron. Bayangin, di dalam otak itu terdapat banyak sekali neuron ya. Nah, di otak ini terbagi menjadi 6 divisi. 6 divisi ini terdiri dari cerebrum, diencephalon, cerebellum, midbrain, pons, dan juga medulla oblongata. Selanjutnya, di bagian otak, nah setelah saya gambar, di sini ada bagian korteks. Nah, kalau cerebrum itu adalah otak besar ya. Sementara cerebellum saya gambarkan di sini berwarna coklat. Ini merupakan otak kecil. Nah, bagian luar sini ada bagian korteks. Terus di sini juga bagian-bagian sini ada bagian hipotalamus, terus juga ada bagian talamus, terus juga ada basal nukleal. Nah, terus juga di sini kita lihat ada batang ya. Di sini namanya batang otak atau disebut juga bagian sini itu spinal cord. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cerebrum dulu nih, otak besar. Otak besar ini terdiri dari dua hemisfer. Ada hemisfer kanan dan ada hemisfer kiri. Kalau hemisfer kanan ini berfungsi untuk mengontrol tangan kiri. Nah, kalau di hemisfer kanan ini, dia itu lebih ke tentang seni, kayak tentang musik, artistik, terus juga ada persepsi, pandangan, terus tentang imajinasi. Sementara jika pada hemisfer sebelah kiri, dia itu mengontrol tangan kanan. Nah, pada hemisfer kiri ini, dia itu lebih ke kemampuan menalar dan juga numerik. Jadi kalau tentang berpikir tentang pelajaran, dia itu lebih ke hemisfer kiri ya. Lalu permukaan hemisfer ini kenapa disebutnya tonjolan-tonjolan? Karena bisa kita lihat otak ini, hemisfer ini nggak bulat sempurna ya, tapi terdapat tonjolan-tonjolan seperti ini. Lalu tiap hemisfer ini terbagi menjadi 4 lobus, ada frontal, terus juga ada parietal, lalu ada occipital, dan juga ada temporal. Baik, selanjutnya ada lobus-lobus di cerebrum. Nah, lobus-lobus di cerebrum itu yang tadi saya sebutin ya, ada sentral, terus ada frontal, ada temporal, terus juga occipital, terus ada juga parietal. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang hemisfer. Hemisfer di sini kan bentuknya itu tipis ya. Tipis itu seperti disebut juga cortex cerebri. Nah, dia tuh tebalnya itu kurang lebih itu 3 mm. Nah, menutupi lapisan tebal bagian inti substansi. Nah, di sini, bagian sini kan korteks ya. Nah, terus di bagian bawahnya korteks ada namanya alba. Alba ini dia itu memiliki lapisan inti lagi. Nah, lapisan inti cerebrum ini merupakan terdiri dari 3 serat. Ada serat asosiasi, lalu ada serat komisura, terus ada lagi satu lagi serat proyeksi. Nah, terus di sini ada yang namanya substansi grisea. Nah, substansi grisea ini ada di bawah lagi substansi alba. Nah, selanjutnya saya akan jelasin tentang korteks cerebri ini. Nah, di sini ada bagian frontal. Frontal ini lebih tepatnya lebih masuknya tuh ke sesuatu yang berbau intelektual. Dia itu seperti kemampuan berpikir, nalar, dan juga motorik. Lalu ada
lobus yang namanya parietal. Nah, di parietal itu terdapat pusat kesadaran. Jadi kalau misalnya pingsan itu berarti parietalnya kena, dia itu pingsan. Nah, selanjutnya ada occipital. Lalu occipital ini yang warna hijau. Nah, occipital ini tentang penglihatan, lalu juga tentang pokoknya mengimplementasikan rangsang yang kita lihat. Dia di apa namanya dilakukan pengkontrolan itu di lobus occipital, terus ada lobus temporal. Nah, lobus temporalnya di sini yang warna pink, ini namanya lobus temporal. Lalu kalau lobus temporal ini identiknya sama apa sih? Dia itu lebih ke emosi. Ingatnya kenapa lobus temporal itu ada di depan? Kenapa kalau misalnya kita lagi marah, emosinya kita mengkerut ya? Jadi berarti ada di depan. Oke, selanjutnya terus ada skema hubungan di korteks nih. Skemanya dari mulai input sensori, terus ada area motorik primer, terus juga ada area sensorik yang lebih tinggi, terus ada area asosiasi, terus juga ke bawahnya lagi ada area motorik yang lebih tinggi, ke bawah lagi ada area motorik primer, selanjutnya hingga akhirnya berakhir di output motorik. Selanjutnya saya akan membahas tentang ganglia basal. Nah, di ganglia basal ini terdapat badan-badan sel atau disebut juga nukleus. Nah, ini tuh berperan dalam apa sih? Berperan dalam menghambat tonus otot, terus juga memilih aktivitas motorik yang bertujuan untuk apa gitu. Terus memantau, mengkoordinasi kontraksi, terus menetap atau lambat gitu. Nah, kalau penyakit ini itu biasanya kayak misalnya kalau tangan suka tremor nih. Kalau tangan tremor itu kan dia bergetar ya. Nah, dia itu merupakan salah satu penyakit dari ganglia basal ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya udah gambar kalau otak dibagi dari depan sama belakang ini terpotong. Nah, bentuknya akan seperti ini. Terus di sini ada bagian sini ya. Di bagian sini ada mammillary bodies. Terus di bagian juga bagian sini namanya left cerebral. Terus di sini ada namanya right cerebral. Nah, di sini bagian sini. Nah, bagian sini dinamakan talamus. Baik, selanjutnya kita akan masih membahas tentang cerebrum. Nah, di cerebrum ini ada di balik cortex cerebri. Cortex ya, ini bagian sini. Nah, terdapat beberapa cerebri. Nah, di sini itu ada bulbulus olfactory, terus ada spirum, terus juga ada nucleus accumbens atau disingkat jadi NA. Nah, selanjutnya ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini apa sih? Sistem limbik ini berfungsi untuk menerima informasi dari berbagai area korteks cerebri. Jadi dia itu menerima informasi nih, tugasnya si sistem limbik ini. Dari korteks dia menerima informasi, terus di sini itu terdiri dari dua bagian. Namanya ada hipokampus, terus ada amigdala. Hipokampus itu ingatnya ke kampus ya. Kampus itu tentang memori, penyimpanan memori. Kalau kita belajar, kita hafalin memori itu jadi lama ini ya, kayak tersimpan abadi jangka panjang, dia disimpannya di hipokampus. Sementara kalau amigdala itu pusat emosi, kita melakukan emosi marah, kita sedih. Nah, disimpannya itu di amigdala. Selanjutnya ada talamus. Talamus di sini itu sebagai stasiun dari relay atau pusat dari integrasi kita, pengelolaan awal kita, input sensori kita menuju ke korteks. Nah, dia ini berfungsi untuk menyaring apa sih kok menyaring, kayak dia tuh bermakna atau enggak sih yang kita pikirin itu. Nah, di talamus ini terus bersamaan dengan batang otak tadi, lalu menentukan kesadaran kasar, juga memperkuat perilaku motorik volunter. Nah, selanjutnya kita kalau udah dari tadi kita udah ngebahas tentang talamus, pasti nggak abdul kalau kita nggak ngebahas tentang talamus ya. Hipotalamus. Kalau hipotalamus ini sebagai area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh kita. Jadi dia tuh berkaitannya dengan bagian dalam nih. Dia tuh mengontrol kalau ini haus nih.
ini lapar nih. Terus ini udah kenyang. Nah, di kontrolnya ini di hipotalamus, terus merupakan pusat dari koordinasi sistem syaraf. Terus berperan dalam perilaku dan emosi kita, emosi diri kita itu ada di hipotalamus. Nah, terus kalau udah dari cerebrum, kita beralih ke bawah. Di bawahnya ada cerebellum. Nah, di cerebellum ini atau kita sebut dengan otak kecil ini berfungsi untuk membandingkan informasi yang diterima dari pusatnya itu cerebrum yang lebih tinggi tentang sebaiknya otot dilakukan apa sih. Kayak misalnya di pusat bilang aku lapar dan kata si cerebrum, oke, ambil minum. Kayak gitu lagi. Jadi kalau kata pusat misalnya, ini tubuh aku udah merasa lapar nih. Nah, si pusat ini tugasnya oke, sekarang langsung ambil piring kita makan. Kayak gitu lagi. Terus juga ada kita langsung ke batang otak aja. Di batang otak di sini dia itu sebagai pusat refleks gerakan di kepala dan bola mata. Jadi bola mata juga kita digerakinnya pakai ini ya. Dan juga sebagai respon dari rangsang suara. Dan di batang otak, batang otak sini ada bagian, ada pons dan juga ada medula oblongata. Kalau di medula oblongata ini sebagai pusat pernapasan ada dorsal dan juga ada ventral. Kalau dorsal itu membentuk pernapasan secara otomatis, sementara kalau di ventral dia itu hubungannya dengan otot pernapasan tentunya ya. Baik, terus juga di medula oblongata terdapat pusat pengaturan jantung. Deg-degan tuh, denyutnya itu kontraksi jantungnya itu ada di medula oblongata. Nah, terus juga ada medula spinalis. Di sini ada sebanyak 31 pasang di sini itu ya. Terus juga di sini semua akson sensorik termasuk medula spinalis itu di sini ada di akar dorsal disebut juga. Itu mengantarkan impuls pokoknya. Terus juga cuman sampai medula spinalis. Oke. Kalau gitu saya akhiri dulu yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.